Oke, baiklah kita mulai ya. Jelas suaranya ini teman-teman baru berapa orang? Ada 4 orang yang hadir. Suaranya kedengeran semua ya. Dek, pas kresek deh. Oke, semuanya jelas nih bisa mendengar semua. Oke, alhamdulillah kalau semuanya jelas ya. Oke, kita lanjutkan lagi pertemuan malam hari ini. Kita sekarang memasuki bab 2 ya. Bab 2. Namun sebelumnya untuk yang minggu lalu ada pertanyaan tidak? Hah? Terkait dengan stratifikasi dan klasifikasi. Oh, ada pertanyaan soal tugas. Oke, gimana soal tugas? Tugas yang kedua kenapa? Nggak ngeh. Oh, aduh. Coba saya buka dulu arsipnya ya. Aduh. Jadi tugas yang kedua itu, yang kemarin itu kan membuat struktur. Jadi kita mengamati masyarakat, ya masyarakat. Taruhlah misalnya masyarakat di desa mana, di desa atau di kota atau di kabupaten atau bahkan di Taiwan sendiri. Lalu kita buatkan stratifikasinya dan struktur sosialnya. Jadi bikin stratifikasi dan bikin diferensiasi. Misalnya bahwa misalnya Taoyuan. Taoyuan itu penduduknya kebanyakan itu adalah pengusaha, pebisnis, dan karyawan pabrik misalnya. Berapa persen karyawan pabrik, berapa persen diklasifikasikan kelompok-kelompok sosial yang ada gitu. Jadi dibuat strukturnya. Di Taoyuan ini hierarkinya gimana? Siapa misalnya pejabat publiknya, politiknya misalnya dipimpin oleh wali kota, kepala distrik, misalnya distrik Taoyuan, kepala distriknya, kemudian ada parlemennya kan, ada anggota dewannya misalnya. Nah, itu disusun hierarkisnya seperti apa, diagram struktur masyarakatnya, bahwa berapa persen, itu kan ada diferensiasi dan stratifikasi ya. Kalau diferensiasi itu kan pengelompokan secara kedudukan yang sama, horizontal, artinya tidak membeda-bedakan. Sedangkan kalau stratifikasi, pembedaannya berdasarkan hierarkis. Jadi ada jabatan, ada atas, ada bawah, ada atasan, ada bawahan, ada yang menengah, ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, itu masyarakat sini tuh dibagi, misalnya contohnya tadi itu masyarakat Taoyuan tuh seperti apa? Siapa sih yang pegang hierarki yang paling tinggi dan yang paling rendah itu seperti apa? Ya kalau dalam agama Hindu kan udah jelas ada kasta Brahma, ada kasna apa gitu kan, uh, Sudra. Nah itu kan, jadi dari kasta-kasta itu maka ya bisa diteruskan begitu bahwa oh ini hierarkinya masyarakat Hindu misalnya. Nah, kalau stratifikasi sosial di Taiwan itu seperti apa, atau di kampung halaman teman-teman ini seperti apa ya, dibikinlah, bikin gambarnya, terus ditulislah komennya. Teman-teman sudah belajar tentang stratifikasi misalnya, bisa nggak nih yang dari pengusaha turun pangkat jadi pengangguran, atau dari pengangguran kelompok masyarakat tertentu berubah status sosial. Ada perubahan status sosial kan, bisa naik, bisa turun, atau bisa terbuka dan tertutup. Nah, dari kelompok masyarakat ini mana yang bisa naik, mana yang bisa turun, digambarkan, ditulis, dikasih komentar, ya kan? Nah, itu maksud saya, kalau bisa ya ditulislah, dibuatkan laporannya, ditanggapi dengan, jadi dari apa yang sudah dipelajari, itu maksud saya nomor 2 kan, berilah komen, pendapat, opini dikaitkan dengan teori sosial yang sudah dipelajari, termasuk sosiologi, tentang stratifikasi, klasifikasi, kemudian kalau di kelas 1 itu tentang teori-teorinya apa, termasuk juga interaksi sosialnya seperti apa misalnya. Itu ditulis ya, dibuat. Jadi jelas ya, contoh tugasnya, maksud maksud tugasnya jelas ya. Oke, jelas ya.
Bisa membuat sendiri, bisa ngambil dari internet. Ya, saya nggak mau mempersulit ya. Kalau mau menemukan di internet, ya silahkan. Kalau mau di ini kan juga ya terserah lah, bebas. Maunya kayak gimana ya silahkan. Ya. Oke, oke. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ya, belum dengar. Jadi maksudnya gini. Jadi tentukan suatu kelompok masyarakat atau suatu bangsa atau suku bangsa atau apapun itu sosial, kelompok sosial. Kemudian dari kelompok sosial itu diamati eh, struktur masyarakatnya, struktur sosialnya, siapa pemimpinnya, kenapa dia diangkat jadi pemimpin, misalnya siapa yang jadi bawahannya, kemudian kenapa dia dipilih jadi bawahan, terus misalnya dari atas ke bawah bisa enggak, nah seperti itulah. Oh, tugas satu sudah diterima ya. Kayaknya sih sudah ya. Hanya saya belum rekap. Sebenarnya tugas satu itu deadline-nya malam ini ya. Tapi teman-teman kayaknya belum pada masuk semua. Ya nanti akan saya umumkan lagi ya nggak apa-apa lah. Ya, saya sudah maklum dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu kalau apa namanya menyelesaikan tugas walaupun sudah di deadline 2 minggu, tetap saja akhirnya eh, diselesaikan di akhir bulan, di akhir semester malah. Jadi udah 2 bulan baru dikerjain. Ya, kalau bisa jangan ditunda-tunda. Sekali lagi jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda itu malah merepotkan. Kenapa? Karena nanti yang memberi tugas bukan cuma saya aja. Nanti pasti dari mata pelajaran lain juga gurunya akan memberikan tugas. Kalau tidak dikerjakan ya nanti akan kerepotan sendiri. Oke ya. Oke, yang udah dikirim terima kasih ya. Nanti saya cek. Saya minta diusahakan sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin tugasnya itu dikirimkan lewat email. Kenapa? Karena saya akan mendapatkan kesempatan untuk eh, melacak datanya. Karena kalau dikirim lewat Facebook itu saya agak repot karena nanti bercampur dengan apa namanya eh, apa namanya dengan pesan-pesan yang lain gitu. Tapi kalau kalau apa namanya kalau di apa namanya di email saya bisa apa namanya di email itu saya bisa bisa ngetrace gitu, bisa dilacak satu-satu datanya dari mana saja gitu. Oh, yang telat baru datang nggak apa-apa, ini juga baru mau mulai ya. Biasanya saya selalu di awal kelas itu saya hanya mereview pertemuan minggu lalu kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya. Oke, silakan yang lain yang baru masuk ada pertanyaan lagi. Silakan. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini coba kita saksikan dulu video berikut ya. Teman-teman bisa lihat layar videonya. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu. Nah, oke, yang baru masuk gak apa-apa. Coba diperhatikan di layarnya. Sudah bisa lihat?
Nah, ini ada pengertian konflik. Nah, ya. Nah, suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan. Nah, ini konflik namanya, ya. Oke, ini kita stop dulu di sini. Kita lihat lagi videonya. Teman-teman bisa lihat videonya kan? Oke, bisa ya. Kalau yang ini ada suaranya ya. Tadi video yang satu suaranya nggak keluar. Oke, sudah lihat ya barusan videonya ya. Oke, barusan sekilas saya tampilkan video tentang konflik sosial ya. Konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang konflik dalam masyarakat ya. Konflik dalam masyarakat. Oke. Oke, kita mulai dulu. Berbagai konflik di masyarakat. Jadi konflik merupakan suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat yang timbul karena adanya persaingan antara individu maupun kelompok gitu. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status maupun kekuasaan. Di mana tujuan dari yang berkonflik itu tidak hanya keuntungan tapi juga menundukkan saingannya. Jadi konflik adalah proses di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing karena ada perbedaan pendapat, nilai-nilai maupun tuntutan dari masing-masing pihak. Konflik adalah proses sosial di mana orang perseorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman kekerasan, ya, disertai dengan ancaman kekerasan. Oke. Jadi bab 2 ini terkait dengan konflik dan integrasi sosial. Malam ini kita akan membahas tentang konflik dahulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang integrasi sosialnya ya. Oke, yang nggak bisa lihat videonya, oke, ini videonya udah saya stop sekarang. Jadi kita sekarang perhatikan aja slide-nya ya. Oh iya, saya belum upload slide-nya. Mungkin nanti setelah kelas nanti saya akan upload ya. Nah, konflik di dalam masyarakat itu apa saja? Ya, ada. Oh, satu lagi saya mau nanya. Teman-teman sudah terima apa ada download file sesuatu itu yang kemarin saya posting di grup? Halo?
Sudah. Sudah dibaca belum? Pertanyaannya saya balikan sekarang. Sudah dibaca? Jadi sudah, kalau sudah di-download enak. Jadi udah tinggal dibaca-baca. Jadi kalau pada saat ada kelas, kita nanti bisa diskusikan. Bab 2 belum baca. Oh, baru bab 1 yang dibaca. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah dibaca. Jadi kalau sudah dibaca, mudah-mudahan materi selama 2 pertemuan kemarin itu kan kita membahas bab 1 itu tentang struktur sosial bisa dipahami ya. Belum dapat modulnya, belum bisa download. Nah, ya kalau bisa download, cobalah download lagi. Atau kalau tidak, coba copy dari temennya yang sudah punya. Ya, jadi bisa enak belajarnya. Jadi sebelum kelas juga bisa baca-baca dulu. Nanti ketika di kelas, nanti kita bisa berdiskusi seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi konflik dalam masyarakat itu apa saja? Berapa orang yang belum bisa download? Banyak yang belum bisa download ya. Masih ada yang belum paham stratifikasi. Aduh. Stratifikasi itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu strata itu tingkatan ya. Jadi pemeringkatan dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu dibagi-bagi tingkatannya. Makanya di situ tadi ada yang disebut dengan hierarki. Hierarki itu berarti ya susunan, tingkatan. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu kalau masih belum jelas, di saya juga sudah upload YouTube-nya ya. Kalau masih belum jelas, coba di review lagi video YouTube minggu lalu. Jadi puter-puter nggak apa-apa, dibolak-balik, didengerin sampai benar-benar mengerti. Karena di situ juga ada contohnya ya. Ada contoh apa itu stratifikasi sosial. Contoh-contohnya seperti apa. Oke, jadi kita lanjutkan. Konflik dalam masyarakat itu bisa berupa konflik pribadi, ya. Jadi antara satu orang dengan orang lain. Itu bisa karena persaingan, bisa karena ada masalah, bisa karena perbedaan pendapat, maka itu akan menjadi konflik. Kemudian yang berikutnya, coba dibaca. Jadi gini, untuk materi-materinya, ya, kalau ada yang belum mengerti, kemarin itu kan lewat YouTube itu sudah dijelaskan. Nah, supaya memperjelas, teman-teman bisa download modul dari yang sudah saya upload. Karena kalau teman-teman belum mendapatkan apa namanya modul dari paket C ya sementara bisa belajar dari modul buku sekolah elektronik yang sudah saya upload. Di situ bisa materinya intinya sama kok. Ketika kita bicara sosiologi, bicara tentang struktur sosial ya berarti bicara tentang diferensiasi dan stratifikasi. Ya, diferensiasi dan stratifikasi sosial. Ya, gitu. Jadi intinya di situ. Jadi bagaimana dari materi-materi yang sudah kita pelajari, kemudian dibaca lagi di modul-modulnya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas kita diskusikan. Ya. Oke, terima kasih yang baru datang. Nggak apa-apa, diikutin saja. Kalau dari awalnya belum apa, mungkin juga saya juga belum terlalu banyak. Kita baru sampai slide halaman 3 ya. Malam ini saya akan menampilkan kurang lebih ada 9 slide saja. Tapi ya dengan 9 slide ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya, bisa mendapatkan ilmu sosiologinya ya. Jadi pada bab 2 ini kita membahas tentang konflik atau konflik sosial. Angkatan 3 siapa ya? Angkatan 3 itu gurunya. Ya.
Oke, jelas kan? Oke, jadi eh, kita bahas tentang konflik dalam masyarakat ya. Oh, nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Ada suaranya. Oh, ada. Siapa yang nggak dengar? Ada yang masih nggak dengar? Coba dicek volumenya. Laptopnya sudah dikerasin, speakernya. Aduh, nggak ditutup lagi pintunya. Karehan, Kak. Karehan, tutup pintunya. Maaf ya. Oke, kita lanjut. Bergilir pokoknya. Oh, itu kalau ada suara ada enggak itu masalah teknis ya. Saya juga bingung menjelaskannya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan konflik dalam masyarakat. Jadi konflik itu pertama bisa karena konflik pribadi. Konflik pribadi itu tadi apa? Misalnya karena berbeda pendapat, berbeda kepentingan, atau berebut pengaruh, atau berebut apa. Akhirnya orang terlibat jadi konflik. Terus yang kedua ada konflik ras. Kalau di sini tulisnya rasional ya. Konflik ras prinsipnya karena perbedaan antar ras, misalnya antara ya namanya ras tahu kan perbedaan fisik manusia. Nah, itu jadi ras. Yang berikutnya yaitu konflik politik. Nah, ini kayak kejadian kemarin. Ini baru kemarin nih 9 Desember di Indonesia ada yang namanya pilkada ya, pemilihan kepala daerah dan efeknya apa? Ada beberapa daerah mengalami konflik ya. Iya, di daerah beberapa jadi konflik. Jangan kata pemilihan presiden, pemilihan kepala desa, lurah aja masyarakat desa bisa tawuran gitu kan. Apalagi ini pemilihan presiden. Wah, itu kan pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Jadi kalau di Indonesia jelas ada konflik politik. Jelas politik kepentingan ya. Kemudian yang berikutnya adalah konflik antar kelas sosial. Maksudnya bagaimana? Contohnya di sini konflik antar kelas sosial. Jadi konflik antar kelas sosial itu bisa berupa eh, antara kelas atas melawan kelas menengah atau antara kelas menengah dengan kelas bawah. Jadi antar kelas sosial. Jadi dan ini seringkali ya contohnya kayak kemarin lah, antar kelas sosial itu kalau di Jakarta bisa kita lihat tiap hari konflik antar sosial antara yang punya duit, pengusaha, properti misalnya dengan masyarakat miskin yang penghuni gubuk liar. Itu antar kelas sosial kan, antar kelas miskin dengan kelas kaya. Yang kaya menggusur yang miskin. Nah, penggusuran. Nah, itu ada contoh konflik antar kelas. Kemudian yang berikutnya, di sini ada konflik internasional. Ya, kalau konflik internasional jelas. Ini sekarang yang banyak ramai itu internasional konflik antara Turki dengan Rusia. Gara-garanya apa? Gara-gara soal Suriah, ada pesawat Rusia ditembak sama Turki, ya kan? Nah, itu jadi konflik. Sebenarnya kalau dibahas konflik internasional banyak, tidak hanya Suriah, Palestina dengan Israel itu konflik. Kemudian eh, Korea Utara dengan Korea Selatan berebut perbatasan. Kemudian juga ya banyak lah di dunia ini setiap saat, setiap waktu ada konflik internasional antar satu negara dengan negara lain. Bahkan Indonesia pun dengan Malaysia beberapa kali sempat ada konflik terkait perbatasan misalnya, ya kan? Nah, jadi ya itu tadi dimanapun konflik itu ada. Yang berikutnya adalah konflik berbasis massa. Konflik berbasis massa ini maksudnya bagaimana? Ya masanya banyak masyarakat. Jadi ya antar LSM atau antar ormas. Contohnya di mana? Di Jakarta. Ini rebutan kapling misalnya antara ormas apa itu FBR
Forum Betawi Rempuk dengan apa misalnya waktu itu kemarin sering pernah berita itu dengan Pemuda Pancasila ya kan PP. Jadi antara PP dengan FBR. Nah, itu konflik berbasis massa. Kenapa? Karena dua-duanya punya massa, dua-duanya punya masyarakat pendukung, punya orang-orangnya banyak gitu contohnya. Jadi konflik berbasis massa dan konflik antar kelompok itu kalau di Indonesia rentan sekali. Kenapa? Karena Indonesia itu kenapa? Karena Indonesia itu bermacam-macam suku bangsa dan kelompoknya, kepentingannya. Jadi ya wajar lah kalau ada konflik. Ya, wajar, sangat wajar ada konflik. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Konflik dan persaingan hampir mirip ya Pak. Oh iya, bisa jadi konflik itu karena adanya persaingan. Ya, persaingan, betul. Bersaing, makanya ada konflik. Betul. Ya hampir identik lah. Coba dilihat di buku, kalau di modulnya yang sudah di-download itu bisa dibaca pengertian konflik ya. Dan ya ada kata-kata persaingan di sana. Terkait dengan persaingan juga konflik itu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Kayak pernah dibahas. Oh iya, mungkin pernah dibahas. Oke, suaranya jelas? Halo? Itu yang baru masuk suaranya dengar nggak ya? Jelas, jelas. Oke, konflik berbasis massa, kenapa? Konflik berbasis massa itu gimana ya gitu. Jadi masanya banyak. Jadi kayak ormas lah, organisasi massa. Contohnya gitu. Jadi antar kelompok, ya ada kelompok masyarakat ya berbasis massa juga. Seperti itu. Konflik yang berada pada lapisan elit strategis yang berlangsung, terutama memanfaatkan kekuatan massa, ya. Ya, contohnya begitu. Ya, contohnya massa FBR dengan massa Pemuda Pancasila. Ya, demo pas hari busuh. Nah, kalau demo pas hari buruh itu masuknya konflik juga. Antar organisasi juga termasuk. Oh iya. Oh di Taiwan nih konflik berbasis massa nih. Antara ya sorry ya kalau disebut organisasi Pantura dengan organisasi Malang atau mana Jawa Timur nggak ngerti saya ya. Itu kan kemarin yang pas konser siapa itu ya waktu itu. Oh iyalah baiklah tidak usah sebut merek. Tapi yang jelas emang eh, ini adalah realitas sosial. Jadi artinya bahwa konflik itu selalu ada, makanya sekali lagi saya katakan, konflik itu selalu ada di masyarakat, ya. Kenapa? Karena berbedaan kepentingan, yaitu karena persaingan, karena antar kelompok. Kelompok ini nggak mau kalah, cuma senggol-senggolan, cuma gara-gara seragam misalnya, ya itulah. Apalagi di Indonesia, oh Indonesia itu, wah Indonesia itu gampang sekali kalau mau bikin konflik. Kenapa? Karena masyarakatnya sangat beragam. Dan ada banyak kelompok-kelompok. Jadi isu SARA itu kalau di Indonesia dimainkan gampang sekali meleduk, gampang sekali antar agama diadu domba misalnya kalau nggak pinter-pinter nahan diri, wah bisa bisa banyak terjadi konflik. Belum lagi perbedaan watak dan budaya, betul. Ya ini nggak sebut merek nih, tapi kenyataan begitu. Orang Batak kalau ngomong suaranya keras, orang Jawa lemah lembut, ya kan? Nah, itu kalau orang Jawa salah ngerti sama orang Batak bisa ribut. Nah, permainan sepak bola masuk konflik massa bukan? Oh iya. Ini kayak kemarin nih ada yang meninggal lagi ya. Innalillahi. Ya kan? Arema ya, Arema lawan mana ini? Surabaya lawan Malang kalau nggak salah itu ya, kemarin. Ada supporternya meninggal ya. Oh, di kelas juga ada. Apa ini maksudnya nih? Di kelas ini ada apa? Ada konflik. Ah, iya, jawab.
Ya, namanya juga itulah makanya kita belajar ilmu sosial tuh maksudnya di sini. Jadi kita tahu bahwa apa yang bisa menyebabkan konflik dan bagaimana kita mencegah terjadinya konflik gitu. Dengan kita mengetahui apa itu konflik dan bagaimana cara menanganinya, ya kita kan nggak mau lah. Kita hidup di dunia itu kan ingin kedamaian, ingin ketenangan, bukan ingin perang. Ya, jadi itu salah satu manfaatnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi kalau tidak ada konflik, tujuannya itu adalah terciptanya tertib sosial. Apa itu tertib sosial? Ya, tertib sosial itu adalah terdapat suatu sistem nilai dan norma yang jelas. Jadi bahwa masyarakat itu tertib sosial, masyarakat yang tertib sosial itu apa? Pertama, mereka memiliki sistem nilai dan norma yang jelas. Kalau di Indonesia kan ada gotong royong, ada ewu pakewu, ada Pancasila. Itu kan sistem nilai dan norma. Belum lagi kalau menurut agama, normanya jelas. Sesama muslim bersaudara, Islam itu ada rahmatan lil alamin. Jadi harus apa sistem nilainya jelas. Jadi tertib sosial, damai, aman. Ya itu kalau taat agama ya kan, begitu hampir semua agama kan mengajarkannya seperti itu dalam masyarakatnya. Kemudian yang berikutnya, individu atau kelompok di dalam masyarakat mengetahui dan memahami norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Ya, individu atau kelompok di dalam masyarakat mengetahui dan memahami norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Jadi sudah tahu aturannya kalau masyarakat tertentu di misalnya nilai-nilai sosial di suatu daerah itu seperti ini. Kalau di Taiwan itu nilai sosialnya seperti itu. Jadi semuanya dipahami. Kalau dipahami maka akan tertib. Jadi tahu kalau di Taiwan misalnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya kan? Nah, itu ada norma-norma dan nilai-nilai dan kita pahami itu akan lebih baik. Kemudian yang berikutnya, individu atau kelompok dalam masyarakat itu menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Jadi individu kalau norma-norma dan nilai-nilainya itu ada, tapi tindakannya yang oleh dalam anggota masyarakat ini tidak dijalankan, maka akan percuma juga hasilnya. Seperti itu, ya. Karena itu penting bahwa uh, tertib sosial itu terjadi kalau kalau bagaimana konflik itu bisa dihindari, menjaga tidak terjadi konflik seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini? Oke. Kok bukannya bertanya? Izin. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita lanjut. Oke lah, kalau mau lanjut, kita saksikan video dulu yang baru datang. Coba dilihat nih videonya, ulang lagi deh. Sekali lagi saya putar ya. Coba diperhatikan layarnya, teman-teman bisa lihat video nggak? Ini yang baru join, coba diperhatikan. Teman-teman bisa coba diinfokan kalau yang bisa menonton. Oh ya, nanti diulang lagi.
Oke ya. Nah, itu ada salah satu contoh konflik. Jadi kalau di video itu kan terkait dengan tragedi 98 ya, antara demonstrasi mahasiswa masyarakat, kemudian eh, apa namanya, dengan aparat pemerintah gitu ya. Videonya kok nggak jalan ya? Teman-teman terima videonya jalan nggak ya? Di tempat saya jalan ya. Di tempat teman-teman yang lain nggak jalan. Oh, tadi jalan. Jalan. Oke, oke. Oh, mungkin itu sistemnya kali ya. Oke, ya sekarang udah selesai videonya. Videonya udah selesai. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, kenapa sampai terjadinya konflik? Oh, nggak kebagian. Nggak apa-apa, nanti diputar lagi kalau ada waktu. Jadi masih ada kelas sampai akhir kelas nanti disaksikan. Mudah-mudahan ada waktu nanti bisa diputar lagi. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Yaitu pertama, karena adanya perbedaan pendapat mengenai hal yang prinsip. Ya, perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang prinsip. Ya, itu prinsipnya kayak apa? Itu tadi. Ya, soal apalah, soal apa ya, antar organisasi prinsipnya berbeda. Ya, jadi konflik. Kemudian yang berikutnya salah paham, yang mengusik harga diri dan kebanggaan. Oh iya, apalagi kalau udah urusannya harga diri, ini harga diri kedaerahan, kebanggaan daerah. Misalnya, ini kalau ormas atau organisasi antar daerah biasanya begitu. Oh ini nih, oh saya nggak suka digini, oh saya nggak mau digini, oh saya hajar nih, ya kan? Jadi situ sudah menyinggung saya, ya kan begitu. Jadi persilangan paham yang musik harga diri dan kebanggaan. Kemudian yang berikutnya adalah persamaan kepentingan dalam hal yang sama. Jadi sama-sama apa? Slide nomor 5 ketutup gambar. Gambar apa? Gambar video. Gambar apa ya? Ada yang ketutup. Oh, itu berarti perlu direfresh kali ya. Enggak, gambar video. Oh, pantesan videonya ngehang ya. Baiklah. Coba saya close dulu ya. Kasihan sekali tadi videonya. Oke. Oke. Masih begitu? Masih ada gambar videonya? Kalau teman-teman yang lain sudah tidak ada videonya? Oke ya. Nggak ada kan? Oke, kita lanjut. Jadi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Jadi penyebab terjadinya konflik itu adanya perbedaan pendapat mengenai hal yang prinsip. Yang kedua, perselisihan paham yang mengusik harga diri dan kebanggaan dari masing-masing pihak. Yang berikutnya adalah persamaan kepentingan dalam hal yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan sistem nilai dan norma dalam kelompok masyarakat. Ya, perbedaan sistem nilai dan norma dalam kelompok masyarakat. Ini tadi saya contohkan sistem nilai dan norma. Ya, contohnya yang paling gampang kalau di Indonesia konflik perbedaan sistem nilai dan norma itu terkait dengan agama. Makanya dikenal dengan istilah konflik SARA ya, SARA agama. Ya, ada SARA, konflik SARA itu apa? Perbedaan sistem nilai, yang satu agama berdasarkan agama A, yang satu berdasarkan agama B. Normanya berbeda. Karena itu maka akan menjadikan konflik. Gampang menjadi konflik kalau itu. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah perbedaan kepentingan politik kenegaraan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, contohnya perbedaan kepentingan politik itu apa?
Perbedaan kepentingan politik kenegaraan baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini contohnya berbeda parpol. Nah, ya kan? Berbeda partai politik aja udah jadi ribut, ya kan? Nah, apalagi itu kan. Ya, kayak sekarang perbedaan koalisi. Ada koalisi A dengan koalisi B, ya kan? Baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya jelas, ini udah jelas kepentingan politik dalam negeri. Ya, perbedaan ideologi, betul. Yang satu ideologinya ISIS, oh, kan? Yang satu lagi ideologinya apa, ya kan? Yang satu ideologi komunis, misalnya yang satu ideologi apa. Nah, itu akan menimbulkan konflik pasti karena perbedaan kepentingan, perbedaan ideologi, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, ya kan? Nah, itu akan menyebabkan terjadinya konflik. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Oke, silakan, silakan. Ada pertanyaan yang mau ada pertanyaan silakan. Yang mau tiduran dulu itu silakan. Atau mau yang bertanya materi minggu lalu terkait struktur sosial masih ada pertanyaan? Halo? Oke? Tidak ada pertanyaan? Oke ya, lanjut ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Ah, sebelum ini kita lanjutkan, kita lihat lagi videonya gimana. Sekarang kita pilih video berikutnya ya. Oke, kelihatan videonya enggak, tapi ini tidak ada suara ya. Tidak ada suara, tapi di sini materinya bagus, jadi coba diperhatikan, dibaca. Ya, di sini ada pengertian-pengertian konflik. Jadi, sebuah perjuangan untuk memperoleh hal yang langka, nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Iya, konflik. Yang berikutnya, faktor-faktor penyebab konflik. Yaitu faktor yang menyebabkan konflik itu dalam masyarakat adalah apa saja. Ini juga sudah kita bahas tadi. Bisa kita lihat lagi di sini supaya lebih detail, supaya lebih paham gitu kan. Perbedaan pendirian, perbedaan perasaan, perbedaan antar orang, individu. Latar belakang budaya membentuk yang berbeda, sehingga berpengaruh terhadap pemikiran dan pendirian kelompok. Nah, itu tadi saya sudah bilang, budaya pesisir dengan budaya pegunungan misalnya kan beda. Budaya antar beda pulau, beda budaya ya kan. Ya, perbedaan kepentingan menjemput ekonomi, politik, juga sosial. Ya, ekonomi ya jelas lah, konflik ekonomi gampang tuh urusannya sama duit kan. Gampang sekali jadi ribut. Jadi terdapat berbagai macam konflik dikelompokkan dalam beberapa jenis. Jadi konfliknya apa saja ya. Ya, berdasarkan pihak terlibat di dalamnya ada konflik individu ya kan. Karena memiliki tujuan yang bertentangan antara satu dengan yang lain, antara orang satu dengan orang lain. Ya kan? Konflik individu, konflik antar individu. Adanya perbedaan kepribadian antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini tadi contohnya konflik di kelas angkatan 3 nih katanya ada apa namanya? Ada konflik antara si A dan si B ya kan? Nah, itu bisa jadi ada konflik ya kan?
Terus konflik antar individu dan kelompok. Jadi ada seorang dengan kelompok. Misalnya ada satu anggota angkatan 3 dengan melawan seluruh angkatan 3. Itu kan contoh-contohnya. Konflik berdasarkan fungsinya ada konflik konstruktif. Konflik mempunyai nilai positif pada pengembangan organisasi. Dan konflik destruktif yang memberi dampak negatif. Ya. Jadi ini karena tidak ada suaranya, nggak apa-apa saya bacakan. Macam-macam konflik berdasarkan posisi seseorang, ya kan? Konflik vertikal terjadi antara karyawan dan bawahan, jadi jabatan yang nggak sama. Ya, antara manajer dengan supervisor, supervisor dengan bawahan, misalnya itu konflik vertikal. Yang berikutnya konflik horizontal, karena memiliki kedudukan yang setingkat dalam organisasi. Ya, contohnya antara manajer dengan manajer. Ya, kalau di pemerintah itu antara menteri dengan menteri, gitu kan. Yang satu menteri ngomong A, yang satu ngomong menteri ngomong B, ya kan. Bagian tentang konflik sosial. Ya, oke. Sampai sini jelas. Oke, nanti video itu bisa saya putar lagi, bisa dipelajari lagi supaya bisa lebih jelas. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Jadi akibat daripada konflik sosial itu apa? Ya. Pertama, bertambahnya solidaritas anggota masyarakat yang berkonflik. Jadi biasanya kalau ada konflik di masyarakat itu seringkali akhirnya menimbulkan solidaritas. Misalnya, oh gara-gara si A dipukulin misalnya, teman-teman si A semua menjadi ngumpul gitu kan. Ada seorang pemuda desa dipukulin, akhirnya semua pemuda yang asalnya nggak kenal dalam satu kampung itu akhirnya pada ngumpul. Mau balas dendam katanya. Nah itu kan akhirnya solidaritas masyarakatnya naik. Ya, itu contoh. Yang berikutnya adanya keretakan atau keguncangan dalam kelompok. Jadi kalau ada konflik kayak ini tadi saya contohkan dengar-dengar katanya ada konflik di anggota angkatan 3 antara si A dengan si B. Nah, itu kan akan menimbulkan guncangan dalam kelompok. Artinya menimbulkan guncangan di kelas. Menimbulkan guncangan di angkatan 3, ya kan? Nah, itu contohnya. Ya. Akibat lainnya yaitu berubahnya kepribadian dan individu. Ya, orang yang asalnya nggak pernah ikut tawuran gitu kan, karena ada konflik sosial, karena dia solidaritas, akhirnya dia mau ikut tawuran. Itu kan merubah kepribadian. Orang yang nggak biasa berkelahi tiba-tiba jadi suka berkelahi gara-gara tawuran. Itu gara-gara konflik sosial, ya kan? Nah itu contohnya. Jadi akibat dari konflik sosial ada yang berubah kepribadian dan individu. Dan ini sering contohnya kayak orang demo kan. Demo kalau sendiri dia nggak berani teriak-teriak ngomong apa. Tapi di tengah keramaian tiba-tiba dia jadi berani ngomong, berani teriak-teriak, berani apa ya itulah contohnya. Kemudian yang berikutnya, akibat dari konflik sosial itu hancurnya harta benda dan adanya korban jiwa, itu pasti. Contoh konflik sosial yang terjadi misalnya dulu ada gerakan, sampai sekarang mungkin masih ada ya, ada konflik pikiran, oh iya jelas itu konflik individu ya. Ada pertarungan hati. Aduh, itu konflik pikiran itu galau. Galau itu adalah sejenis konflik. Nah, hancurnya harta benda dan adanya korban jiwa. Kemudian akibat konflik sosial yang berikutnya adalah adanya akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Jadi ketika terjadi konflik, misalnya antara dua kelompok itu berkonflik, kalau ada salah satu itu akhirnya kalah, maka yang kalah ini akan takluk dan akan didominasi oleh yang menang. Yang menang akan mendominasi. Jadi suka mengatur, jadi wah, menyerang dan sebagainya. Ya. Jadi itu akibat-akibat daripada konflik.
Pak, bagaimana caranya mengatasi efek psikologis seseorang akibat suatu konflik yang membuat seseorang jadi trauma? Ya caranya karena trauma itu ada eh, trauma itu terkait dengan masalah psikologis, ya harus disembuhkan dengan cara psikologis juga, ya. Ya, kalau masalah konflik konflik psikologis kok trauma ya, trauma. Memang ya itu memang betul bahwa konflik itu selalu mengakibatkan kerugian baik fisik maupun mental. Yaitu tadi hancurnya harta benda dan adanya korban jiwa. Contoh korban jiwanya itu apa? Contohnya yaitu trauma. Trauma itu karena ada konflik, pernah perang gitu kan antar kelompok. Misalnya itu anak-anaknya jadi trauma. Nah, itu kan bukti daripada konflik. Pak, tulisannya ketutup lagi. Kasihan. Kenapa? Kenapa? Oh, baiklah, videonya saya tutup lagi. Coba diklik lagi itu videonya. Barusan saya nyetel video ya. Jadi kalau ada video mesti dia agak apa namanya? eh Apa namanya? Agak ketutup gitu ya. Hah? Gimana? Gimana ada pertanyaan? Sudah ya? Oke, baiklah. Kalau sudah, baiklah. Coba sekarang saya tambah lagi. Coba diperhatikan sebentar nih. Nek, gak usah begini. Udah bobok-bobok. Ah, videonya nggak aktif. Teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat videonya. Oke, saya ulang. Bisa, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak jalan. Nggak jalan juga. Oke, baik, Pak. Stop dulu ya. Saya ulang lagi sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, oke, bisa nggak? Coba dicek sekarang, bisa nggak? Nggak bisa. Ah, oke, baik, baiklah.
Eh, Oke, baiklah. Kita ganti dulu. Kalau yang ini bisa nggak nih? Coba, bisa nggak? Oh, di grup. Waduh, saya belum login Facebook sebentar ya. Baiklah, saya cek ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya cek di... Hmm, baiklah, saya cek dulu sebentar. Oke, gimana? Oke, kita lanjut. Udah mulai. Oke, baiklah. Kalau tidak bisa, nanti kita lanjutkan lah. Lanjutkan lagi videonya. Nanti saya coba lagi. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran saja ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Oke, akibat dari konflik sosial ini tadi sudah kita bahas ya. Sekarang kita lanjutkan ke manajemen sosial atau pengendalian konflik. Manajemen konflik, resolusi atau pengendalian konflik. Baiklah, untuk menyelesaikan konflik bagaimana caranya? Oke, ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik? Nah, ada istilahnya rekonsiliasi. Nah, konsiliasi atau rekonsiliasi. Konsiliasi yaitu melalui lembaga-lembaga diskusi dan pengambil keputusan. Contohnya lewat apa? Contohnya biasanya lewat musyawarah. Ada yang namanya muspida. Musyawarah pimpinan daerah. Itu biasanya bicara dengan kepala dingin, betul. Konsiliasi lembaga diskusi dan pengambil keputusan itu contohnya kalau di kita ada yang namanya muspida, musyawarah pimpinan daerah. Jadi misalnya wali kotanya, gubernurnya itu bicara dengan Pangdam, bicara dengan kepala Kodim, komandan Kodim, bicara dengan Kapolres, ya kan, bicara dengan Kapolda ketika ada konflik. Itu makanya ada namanya muspida. Muspida ini menyelesaikan konflik yang disebut dengan istilah konsiliasi, yaitu melalui lembaga diskusi dan pengambil keputusan. Pengambil keputusannya siapa kan? Makanya di situ disebut muspida itu. Ada kepala pemerintahan, ada kepala keamanannya. Gitu. Oke, yang berikutnya untuk menyelesaikan konflik adalah dengan mediasi. Mediasi itu dengan memanfaatkan pihak ketiga. Jadi si A dan si B konflik, kelompok A dengan kelompok B konflik, akhirnya dimediasi. Dimediasinya dengan siapa? Misalnya si D. Nah, itu. Kemudian selain mediasi, itu kan maksudnya karena perbedaan kepentingan, perbedaan politik, perbedaan apa-apa itu makanya ada mediasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang disebut dengan arbitrase. Arbitrase adalah melalui perwasitan atau istilahnya pihak ketiga tapi memiliki otoritas. Maksudnya apa? Apa bedanya mediasi dengan arbitrase? Kalau memang keduanya sama-sama menggunakan pihak ketiga, tapi ada bedanya. Mediasi dengan arbitrase ini walaupun sama-sama menggunakan pihak ketiga. Bedanya di mana? Bedanya kalau arbitrase itu bisa memaksakan kehendak karena dia punya otoritas. Jadi ketika misalnya di Indonesia dengan mana misalnya dengan Singapura misalnya konflik soal ekonomi atau
Indonesia dengan negara mana konflik soal apa, hukum batas wilayah misalnya dengan Malaysia misalnya. Konflik tuh kan. Nah, lalu arbitrase. Ketika arbitrase itu berarti menggunakan wasit pihak ketiga misalnya siapa? PBB, United Nations. Dari pihak ketiga ini memutuskan bahwa misalnya hasilnya adalah harus A, maka semua pihak harus menjalankan itu karena arbitrase itu punya otoritas. Sedangkan kalau mediasi dia tidak punya otoritas, dia cuma mempertemukan saja. Hasilnya mau kayak gimana ya terserah keduanya, terserah yang berkonflik. Tapi kalau arbitrase ketika berkonflik dia mengambil betul. Contohnya sepak bola ada wasit, iya betul. Jadi ribut. Betul, arbitrase betul di pengadilan. Betul. Makanya karena keputusan pengadilan itu kan mengikat dan hakim itu ketika memutuskan kedua belah pihak harus mau menerima. Tapi kalau mediasi beda dengan kayak hakim kan. Kalau di mediasi misalnya kalau arbitrase misalnya ke pengadilan kan berarti diputuskan hasil keputusannya mengikat maka semua pihak harus menjalankan. Tapi kalau mediasi cuma ketemu doang hasilnya begini. Oke, misalnya pada saat A ngomong A, pada saat di mediasi bicaranya A. Tapi setelah mediasi hasil A itu tidak dijalankan ya terserah keduanya, si pihak ketiganya tidak punya wewenang untuk memaksakan karena dia tidak punya otoritas. Seperti itu, ya. Nah, yang berikutnya untuk menyelesaikan konflik melalui paksaan atau coercion. Ya ini paling paling gampang itu ya contohnya oleh pemerintah. Pemerintah memaksa ketika ada konflik di suatu daerah antar ya paling sering misalnya di Papua antar kampung, antar suku. Di Papua jangan salah sampai hari ini juga masih sering ada perang antar suku kan. Eh, Cuma gara-gara apa rebutan eh, perempuan atau misalnya gara-gara ada rebutan buruan misalnya ada orang nabrak babi orang terus babinya mati yang punyanya suku lain. Udah deh ribut dua suku itu. Nah, ketika terjadi konflik seperti itu, biasanya pemerintah melakukan pemaksaan atau coercion. Koersi ini pemaksaan. Jadi pemerintah misalnya dengan TNI dan polisi memaksa kedua suku itu untuk berdamai. Kalau nggak di mana nggak mau berdamai nanti pemerintah melakukan tindakan yang tegas misalnya begitu kan. Halo, itu jadi paksaan. Dan yang satu lagi untuk memanajemen konflik atau pengendalian konflik ini ada yang disebut dengan detente. Detente itu apa? Mengurangi ketegangan dua pihak yang bertikai. Jadi kalau asalnya yang ribut-ribut rame-rame itu akhirnya udahlah tenang dulu, break dulu, tenang. Nah, ya kan? Ya itu contohnya seperti itu. Jadi detente itu kayak apa namanya kayak status quo. Jadi gencatan senjata betul. Jadi kayak gencatan senjata status quo. Udah tenang dulu, nggak boleh ada perang lagi, nggak boleh ada apa-apa. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi ini yang bisa kita lakukan eh, ketika terjadi konflik. Jadi kalau teman-teman baca berita ya, ya saya kan sudah bilang bahwa hampir setiap hari itu kita bisa melihat mendapatkan berita tentang konflik. Mulai dari konflik antar politik, antar partai, antara KIH dan KMP misalnya, konflik internasional misalnya antar satu negara dengan negara lain, ya apalagi di Timur Tengah sana setiap saat terjadi perang di Suriah, kemudian di Irak, kemudian sekarang ya di negara lain juga sekarang Rusia, Turki, kemudian mana lagi? Afghanistan misalnya. Nah, itu sering terjadi konflik dan itu memang masih masih ada gitu. Kita bisa mengumpulkan, kita bisa mempelajari tentang konflik dari berita-berita yang kita lihat setiap hari, baik di koran, di TV maupun di internet, di radio juga sama.
Ya contohnya juga Taiwan. Taiwan dulu punya konflik dengan siapa misalnya dengan Cina. Sampai sekarang pun masih katanya masih suka ada konflik. Cina tidak mau apa Taiwan nggak mau mengakui. Cina tidak mau mengakui Taiwan negara itu kan. Nah sampai ini masih. Oh iya itu contohnya konflik. Ya kan itu apa politik perbedaan kepentingan perbedaan prinsip. Sampai saat ini masih ya kan. Nah, oke. Oke, begitu sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, yang sudah masuk, baru masuk tadi bisa mengikuti ya. Kalau tidak juga nanti ya silakan disaksikan lagi YouTube-nya ya. Mudah-mudahan bisa ada pencerahan lagi setelah menyaksikan rekamannya YouTube-nya ya. Oke, lanjut. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang mau bertanya. Kalau saya ingin tahu daftar nama absensi kelas angkatan 3 ini ke siapa ya? Soalnya saya kan mau merekap tugas nih. Tapi saya nggak tahu nama-namanya siapa, takutnya nanti saya harus ngumpulin filenya. Siapa yang bisa kirim ke saya? Ketua kelasnya siapa ya? Mbak Nuri. Wah, tolong dicolek deh Mbak Nuri, dikirimin ke saya deh, biar saya mau rekap tugas. Soalnya apa namanya? Apa namanya? Tugasnya kan ada yang deadline 2 minggu, jadi saya kan mau kasih bonus yang tepat waktu, bolehlah dapat bonus. Kalau yang telat-telat wajar lah kalau nilainya agak kurang. Iya, dikirim aja lewat email. Kirim aja ke email saya ya. Nanti biar saya lengkapi datanya siapa yang sudah menyampaikan tugas, siapa yang belum, nanti kan biar jadi perhatian ya. Oke, ya silakanlah. Yang penting ada teman-teman yang bisa membantu saya untuk mengirimkan data eh, data daftar nilai, daftar nama ya, supaya untuk ngasih nilai dan pengecekan tugas. Kalau diterima dapat balasan nggak? Ya pasti nanti saya balas, tapi kalau saya sudah sempat ya, kalau saya sudah cek pasti saya balas. Oke ya, kalau belum sempat saya nanti belum bisa membalas. Kalau saya minta data seluruhnya, tapi yang aktif diberi tanda. Misalnya dikasih highlight warna merah atau warna hijau, yang sudah berhenti kasih warna merah, itu aja. Yang pasif dikasih warna merah. Saya minta semuanya aja, yang pasifnya dikasih warna merah. Soalnya itu juga nanti kan akan saya cross check juga dengan akademik. Nanti dari akademik paket C juga kan administrasinya nanti akan kelihatan kok. Siapa yang sudah bayar, yang belum juga nanti kan kelihatan tuh. Kalau yang sudah bayar biasanya kan nanti oke. Okay. Kalau yang belum bayar bahkan dari kelas pun diminta pergi seperti itu. Nggak apa-apa mas, bayarnya nanti pada saat habis gajian. Nah, yang penting kalau udah gajian ya dicicil lah. Oke, oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita lanjut. Tuh, yang telat bayar juga banyak. Tapi ya kadang-kadang agak sungkan juga masa guru yang nagih-nagih. Itu mah tugas akademik ya, tugas administrasi. Ya, kalau tugas guru mah hanya untuk apa namanya menyampaikan saja materinya. Nanti urusan administrasi ya ke akademik dan administrasi lah, termasuk pembayaran, termasuk buku modul,
termasuk baju dan lain-lain, silakanlah ke itu bukan urusan guru. Nggak pantas saya bicara begitu, bukan kapasitas. Oke, kita lanjutkan konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan. Jadi, kekerasan itu biasanya akhir dari sebuah konflik. Kekerasan adalah proses akhir dari sebuah konflik. Ketika seseorang konflik, ujung-ujungnya ribut, pertama adu mulut, pertama kan berbeda kepentingan nih, berbeda pendapat, berbeda opini, ribut lah, adu omong, lama-lama adu fisik. Adu fisik itu kekerasan. Jadi, kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perusakan yang sangat keras, kasar, tajam, dan ganas untuk atau milik sesuatu atau sesuatu yang secara potensial yang dapat menjadi milik orang. Misalnya merusak apanya, merusak rumahnya, itu kan kekerasan tuh. Rumah dibakar, punya motor, motornya dibakar. Lagi demo buruh nih contohnya, ya kan? Nutup jalan tol, udah gitu ada mobil lewat dibakar. Bakar ban tengah jalan. Nah, itu kan kekerasan. Ketika itu adalah fisik, fisik itu kekerasan. Jadi identik, seringkali orang menyamakan antara konflik dan kekerasan. Ya, padahal jelas berbeda lah antara konflik dan kekerasan itu berbeda. Tapi sering orang menganggap bahwa ketika terjadi kekerasan, maka itu adalah konflik. Padahal tanpa kekerasan pun sebenarnya sudah ada konflik, ya kan? Nah, hanya orang sering menyamakan antara kekerasan dari ya betul, kekerasan ada hasil dari konflik, betul. Ya seringkali begitu, seringkali begitu kekerasan karena hasil daripada konflik seperti itu. Pak, demo itu sebenarnya positif atau negatif? Ya, ada positifnya, ada negatifnya. Ya, itu kan tergantung dari sudut pandang. Ya, namanya demonstrasi itu kan menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat, negara kita menjamin kebebasan berpendapat ya, hak berpendapat itu dijamin. Ya, makanya demo boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi yang penting di sini itu tadi kalau demonya taat aturan, ya nggak merusak segala macam ya positif. Kalau negatifnya ya demo seringkali negatif. Kenapa? Karena destruktif. Tadi saya contohkan eh, bakar-bakar jalan apa ban, kemudian menutup jalan, jadi merusak fasilitas umum, ya kan? Orang yang mau kerja gara-gara demo macet, akhirnya yang biasanya tepat waktu sampai kantor akhirnya telat misalnya. Itu kan efek-efeknya begitu. Kalau di Taiwan bagaimana? Waduh, saya belum pernah menyaksikan demo di Taiwan ya. Selama ini Taiwan itu kan karena dia prinsipnya demokrasi ya, jadi sah-sah saja menyampaikan pendapat. Dan seringkali demonya itu nyaris, kalau saya bilang, eh, tingkat kekerasannya kecil dibandingkan dengan Indonesia. Kalau di Indonesia tiap kali demo pasti ribut. Tapi kalau di sini walaupun demo, demo tertib, jarang sekali. Polisinya juga bisa dihitung, satu 2 3. Coba kalau di Indonesia, sekalinya demo, water cannon yang keluar ya kan, sama Brimob, udah suruh baris. Kalau di sini kan satu 2 gitu kan. Demo itu negatif, nggak nyaman dipandang. Oh, ya betul. Ya itu bebas, orang bebas berpendapat. Demo itu kan bisa positif dan negatif, sekali lagi tergantung daripada sudut pandangnya. Tadi kenapa tadi pertanyaannya? Ada yang bertanya, orang yang suka gosip itu kelainan atau tidak, Pak? Gimana ya gosip? Gosip kalau orang suka gosip ya kelainan lah. Gosip itu kan isu, berita yang nggak jelas. Kalau dalam agama Islam, ajaran Islam itu nggak boleh ngegosip. Mau ngedengerin, apalagi ngeluarin, bikin gosip atau ngedengerin, nggak boleh. Karena apa? Itu bisa jadi apa namanya? Bisa jadi apa namanya?
Ya mudarat lah, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu, gosip itu. Ya nggak ada manfaatnya lah, malah menambah dosa, ya kan? Kalau di aturan agama seperti itu, agama Islam terutama ya yang kita dengar. Nggak dengar suaranya, teman-teman dengar nggak? Halo, dengar dengar, halo? Siapa yang nggak dengar? Yang lain dengar nggak? Bisa, bisa. Oh, waduh, sinyalnya jelek lagi nih. Iya, dengar-dengar jelas. Wah, oke, jelas, dengar-dengar. Oke, oke, bisa. Menyebarkan berita jika benar namanya gibah. Ya, gibah itu mengomongi orang. Kalau menyebarkan berita, ya bisa jadi. Pertanyaan tadi jawabannya apa ya? Eh, gosip. Ya, jadi kalau dalam Islam nggak bisa gosip lah. Nggak boleh, ya kan? Itu ibaratnya sama dengan memakan bangkai dari saudaranya sendiri. Ya, ya, begitu. Oh, gitu. Baiklah. Hmm, host. Betul. Ya, makanya ini kan terkait dengan pekerjaan ya. Terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaannya jadi host acara gosip. Ya udah jelas gosip itu membuka aib. Kemudian ya itulah ajaran Islam kan nggak boleh. Jadi ya lebih baik dihindari. Nah, lebih baik diam daripada gibah. Betul. Kalau ininya, nah ini kata kuncinya ya. Lapar, mulai lapar. Oh, dia mulai lapar. Sama, saya juga lapar nih ya. Udah jam segini nih anaknya makan, ngopi, wah, pisang goreng apa. Oke, silakan. Tunduk, ngantuk. Ya, oke kita lanjut. Jadi ini ya, bahwa kekerasan itu adalah efek daripada konflik. Oke, sekarang kita lihat akibat konflik. Akibat konflik itu ada dua. Jadi konflik itu bisa bersifat konstruktif atau membangun dan bersifat destruktif atau merusak. Ya, ya. Bersifat konstruktif itu misalnya apa ya? Itu tadi saya sudah contohkan. Bertambahnya solidaritas dalam kelompok sendiri. Yang kedua adalah munculnya pribadi-pribadi yang kuat atau tahan uji menghadapi konflik. Jadi, wah udah biasa, orang biasa ikut tawuran jadi mentalnya kuat. Oh mau ribut kayak gimana pun dia tenang aja, ya kan? Beda kan dengan pribadi-pribadi yang lemah.
yang nggak pernah ditempa oleh ujian konflik, nggak pernah. Tentara yang pernah pergi berperang dengan yang belum pernah berperang secara pribadi aja beda, ya kan? Tentara loh yang dilatih kerjanya hanya ada untuk berperang, ya. Itu jelas kok karena konflik tentara yang habis pulang dari daerah konflik kan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah munculnya kompromi baru jika pihak yang berkonflik dan kekuatan yang seimbang. Jadi dua kelompok ini konflik, ya contohnya kayak partai lah. Nah, ketua partai si A dan si B dalam suatu musyawarah nasional sebuah partai politik berkonflik kan, perebutan kekuasaan siapa yang pengen jadi ketua. Yang kalah akhirnya bikin partai baru, kompromi, ya udah dah karena gua kalah di sini gua bikin partai baru sendiri. Itu kompromi baru jika pihak berkonflik dalam kekuatan yang seimbang. Yang berikutnya, akibat dari konflik adalah bersifat destruktif, yaitu retaknya persatuan kelompok. Oh iya betul, bisa dikatakan belajar dari konflik, betul. Yang namanya seorang manajer itu harus bisa yang namanya mengelola konflik atau manajemen konflik. Jadi bahkan ada konflik yang sengaja diciptakan, itu tujuannya untuk apa? Untuk memacu kreativitas. Itu tadi, untuk menguji mental-mental. Nanti kayak siapa yang tahan terhadap konflik ini, maka dia diangkat jadi pimpinan. Seperti itu. Benar bahwa kita bisa belajar dari konflik, betul. Ya, bersifat destruktif retaknya persatuan kelompok. Yang berikutnya akibat dari konflik adalah hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Ini udah jelas, ya. Tadi saya contohkan kalau ada konflik, rumah-rumah dibakar, ya kan. Belum lagi kalau perang, nanti ada yang tembak-tembakan, ada yang main bacok, ada yang meninggal. Ya. Yang berikutnya berubahnya sikap dan kepribadian individu. Tadi saya sudah jelas. Bersifat destruktif. Orang yang sebelum konflik itu orangnya tenang, kalem, damai. Tapi setelah konflik dia jadi beringas, jadi kasar, jadi nggak kenal takut, ya kan? Nah itu orang bisa berubah sikap dan kepribadian karena konflik. Itu contohnya bersifat destruktif. Yang berikutnya adalah munculnya dominasi kelompok menang atas kelompok yang kalah. Ya akibat konflik ini destruktifnya apa ya? Itu tadi. Kalau udah menang-menangan antara kelompok A, kelompok B konflik. Kemudian yang A menang akhirnya mendominasi kelompok yang kalah, yang dikucilkan, yang dikerjain, yang diapakan. Seperti itu. Oke, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Kita membahas tentang konflik ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang integrasi sosial. Ya, kita akan membahas tentang integrasi sosial. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini jelas. Ada pertanyaan dulu nggak? Waktunya sudah mau hampir habis. Jadi silakan. Tidak ada tugas. Jadi khusus malam ini tidak ada tugas karena di jadwal juga hanya untuk dua pelajaran ya, 2 jam. Jadi kalau di jadwal 3 jam saya pasti akan memberi tugas. Karena jadwal 2 jam berarti saya tidak memberikan tugas. Ya, oke jelas ya, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada nanti silakan aja ya saksikan lagi sumber berita pembelajarannya bisa lewat YouTube, bisa lewat mana silakan. Oke, ada pertanyaan tidak? Tambah lagi lah Pak. Nambah lagi apa ini? Menambah lagi waktunya udah nggak cukup. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas tentang integrasi sosial. Ya pesan saya silahkan dibaca-baca modulnya yang sudah download ya. Bab 1, bab 2, bab 3 ya silahkan lah. Itu semuanya dibaca. Karena teman-teman katanya mau ujian nasional kan berarti harus sudah dipersiapkan semua. Jangan lupa yang sudah dipelajari modul-modul kelas 1-nya juga sudah apa namanya dipelajari kembali yang
Slide nomor 2 kan sudah diupload, silakan dicek lagi di grup Facebooknya ya. Semua semua slide pasti saya upload ya. Ya, slide malam ini belum saya upload, nanti saya upload deh. Ya. Oke ya. Oke, waktunya 5 menit lagi, sudah mau hampir habis. Sekali, ada apa nih? Ada pertanyaan gimana? Ada yang mau bertanya? 2 menit lagi, 2 menit lagi. Nggak bisa lama, Mbak. Ini sistemnya udah disetting, jadi kalau udah lewat waktunya ya kelasnya akan nutup bubar. 2 menit lagi, silakan. Nanti kalau enggak ya saya jawab lewat grup. Nah, tuh kan modulnya sudah ada tuh. Modul ya udah tinggal di data tuh, nanti biar dikirimin modulnya, jadi bisa belajarnya menjadi lebih asik ya, lebih fokus. Oke, 2 menit lagi. Oke, silakan kalau enggak nanti dilanjut chatnya di grup Facebook ya. Bisa lewat grup Facebooknya, kan udah ada grupnya tuh, dari situ juga bisa, silakan. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bisa memberikan ilmu yang berguna, bermanfaat buat teman-teman semua yang mempelajari tentang sosiologi ini, jadi mengerti tentang masyarakat, mengerti tentang lingkungan, dan membuat kita bisa jadi lebih baik lagi dalam bagaimana kita bersosialisasi. Oke, waktunya 1 menit lagi. Nanti kalau yang mau cek-cek absen mungkin bisa bisa dicek di mana di YouTube ya. Di YouTube bisa dicek kali ya, yang keluar masuk ada di YouTube, biasanya direkam. Oke, itu saja. Saya mohon maaf apabila malam hari ini ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya insya Allah. Dan silahkan dibaca bab tentang integrasi sosial. Jadi minggu depan kita akan berdiskusi tentang integrasi sosial. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bukan minggu depan, 2 minggu lagi ya, karena minggu depan adalah keterampilan fungsional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.